Halo, Tiko di sini. Dalam bisnis, setiap interaksi itu negosiasi. Dari awal kita ketemu calon klien sampai nanti di tengah jalan ada permintaan tambahan. Seringkali orang mikir negosiasi itu harus ada yang menang dan ada yang kalah. Atau bagi rata, itu yang paling adil. Padahal saya belajar dari buku favorit saya, Never Split the Difference, dari Chris Voss, bahwa negosiasi terbaik itu sebenarnya tentang menemukan solusi menang-menang bagi semua pihak. Hari ini saya mau bongkar rahasianya. Bagi seorang pebisnis, negosiasi itu terjadi di banyak momen. Dari mulai meyakinkan calon klien di awal, sampai nanti mengelola ekspektasi klien yang sudah jalan. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa malah merusak hubungan dan reputasi. Filosofi negosiasi yang saya pegang di SAB, yang juga sejalan dengan prinsip Chris Voss, adalah selalu mencari triple win solution. Ini bukan cuma soal harga atau scope, tapi soal bagaimana kita membangun kemitraan yang kuat. Apa itu triple win solution? Intinya sederhana. Setiap negosiasi, setiap keputusan harus menghasilkan keuntungan bagi tiga pihak utama. Pertama, klien harus menang. Klien itu harus dapat hasil yang mereka inginkan, solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan merasa investasi mereka di kita itu worth it, bahkan lebih. Ini berlaku dari awal negosiasi harga. Ketika klien menawar, kita perlu tahu titik maksimal kita bisa mengakomodir tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya, kalau budget mereka terbatas tapi mereka adalah ideal client yang punya brand power bagus dan bisa jadi portfolio kita bisa saja berikan harga yang fleksibel sedikit di awal. Kita win di exposure dan credibility, klien win di harga. Yang kedua, audiens atau pelanggan klien harus menang. Ini bagian yang sering terlupakan. Strategi yang kita buat itu harus benar-benar relevan dan bermanfaat bagi audiens yang jadi target klien. Jangan cuma asal banyak leads, tapi kualitasnya nol. Jadi, leads yang kami deliver ke klien itu harus berkualitas. Ketika audiens merasa menang karena mendapatkan solusi yang mereka butuhkan, mereka akan jadi pelanggan setia klien, yang pada akhirnya bikin klien juga happy dan jadi win untuk kita. Dan yang ketiga, tentu saja kita, SAB, juga harus menang. Menang di sini bukan cuma soal profit instan, tapi juga tentang bisnis yang sustainable, reputasi yang terjaga, tim yang semangat, dan pendapatan jangka panjang. Nah, bagaimana kalau ada permintaan di luar scope dari klien yang sudah deal? Jika permintaan itu berdampak positif dan signifikan untuk campaign klien, kita bisa mempertimbangkan untuk melakukannya tanpa biaya tambahan. Ini adalah investasi kecil untuk win-nya klien yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan dan bikin kita win di long-term partnership. Tapi, kalau itu murni tambahan dan campaign sudah lancar, tentu kami sampaikan ada biaya tambahan. Di sini trik negosiasi cerdasnya. Coba gali apakah klien berencana memperpanjang kontrak. Jika ada sinyal itu, kita bisa lebih fleksibel. Kita mungkin bayar di depan dengan mengakomodir di awal, tapi kita dapat kerjasama yang lebih panjang. Jadi kita win di future revenue. Inti dari triple win ini mirip dengan yang diajarkan Chris Voss, adalah tentang mencari apa yang membuat mereka bilang ya, bukan bagaimana saya bisa membuat mereka bilang ya. Pahami kebutuhan dan ketakutan tersembunyi di pihak lain. Dan penuhi itu, serta kalian akan dapatkan win kalian sendiri secara alami. Jadi teman-teman, biasakan pola pikir triple win solution ini dalam setiap negosiasi. Baik saat awal deal harga maupun saat mengelola klien yang sudah jalan. Apakah ini menguntungkan kalian, klien, dan juga audiens mereka? Fondasi kebaikan hati dan transparansi ditambah strategi negosiasi cerdas ini akan membuat bisnis kalian tidak hanya profitable, tapi juga punya hubungan yang solid dan reputasi yang baik. Itu dia insight kelima dari sabbatical journey saya. Semoga filosofi negosiasi menang-menang ini bisa kalian terapkan dalam setiap aspek bisnis kalian. Apakah kalian punya pengalaman menarik dalam negosiasi yang berujung win-win? Atau ada strategi negosiasi andalan kalian? Yuk, share di kolom komentar.
Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video harian saya lainnya. Besok, kita akan bahas topik yang juga sangat penting bagi setiap leader, the art of delegation. Kenapa saya berani lepas kendali operasional ke tim saya, bahkan saat sabbatical. Dan jika kalian butuh bantuan lead generation yang proven dan performance-based, tim saya di SAB siap membantu. Kunjungi website kami di sab.id. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bisnis kalian selalu tumbuh positif. Bye.